Secara nggak sadar mungkin ada kayak sedikit pressure untuk diri saya, maksudnya ini tuh harus jadi istri yang gimana. Pernikahan yang pengennya keluarga kecil bahagia di 3 bulan pertama itu kayak neraka lah gitu. Saya sampai jaga di depan pintu rumah, saya jaga, saya kunci karena kalau nggak dia kabur. Tadi kan mikir akan punya keluarga kecil dengan 1 anak, tapi nggak kunjung datang. Berapa lama nih nunggunya? Berarti kurang lebih nunggunya 7 tahunan lah ya. Kalau kita mau punya anak pasti kita kan melakukan sesuatu gitu ya. Kita berhubungan intim lah ya segala macam. Dan itu berhubungan intim itu bukan menjadi sebuah kesenangan lagi buat kita berdua. Jadi kita cuma sekedar berhubungan intim cuma pengen buat punya anak gitu. Dan itu sangat membuat kita depresi gitu. Pada saat aku minta kan aku ngerasa Tuhan kok nggak kasih, Tuhan tuh nggak peduli ya, Tuhan apa? Lebih kayak mencaci maki Tuhan. Anak itu ngomongin tentang sebuah kehidupan gitu maksudnya. Kita mau nuntut segala macam apapun, kehidupan itu yang ngasih Tuhan. Ya udahlah, memang mungkin kehidupan itu emang itu adalah kedaulatannya Tuhan gitu. Anak tuh kedaulatannya Tuhan yang bisa kita usahakan, kita berusaha, tapi berusahanya gimana? Ya udah kita sambil berserah sama Tuhan. Sahabat Solusi, pernikahan tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan. Selalu ada yang harus dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Salah satunya adalah apa yang harus dihadapi oleh kedua orang, sepasang yang suami istri yang sudah hadir hari ini. Jadi mari kita sambut bersama-sama Bapak Dhani dan Ibu Sesya. Halo, welcome to Solusi. Thank you banget. Apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. By the way, kalian ini sudah berkeluarga berapa lama sih? 2000. Kita menikah 2013. 2013. Berarti sudah 12 tahun 12 ya? tahun. 12 tahun. Ya. Nah ternyata apa yang kalian hadapi, yang pernah kalian lewati ini berawal dari awal menikah di 2013. Sebenarnya ketika menikah apa sih harapan kalian terhadap pernikahan ini? Saya ya. Ya, boleh, dua-duanya boleh harapannya ya. Kalau dari aku harapan pernikahan sih simpel. Dulu bayangnya itu sebelum nikah ya, ngebayangin kalau menikah itu punya keluarga yang kecil, bahagia. Cuma sebatas itu sebenarnya. Kecil, bahagia, kayaknya kalau menikah tuh bayangannya gitu. Jadi nanti ada anak gitu. Ada sama istri, kayak selalu tiap hari tuh kayaknya bersama mereka happy gitu. Bayangin gitu aja sebenarnya. Kalau aku nggak tahu kalau istri. Sama sih, cuma pas dari awal maksudnya pas kita pacaran gitu juga kita memang kayak udah bilang, maksudnya kayaknya nanti kalau menikah pengen punya anak 1 gitu. Ya jadi maksudnya kayak pengen keluarga kecil aja gitu sebenarnya. Jadi nggak pernah punya pikiran yang sampai gimana-gimana sih, tapi pengen as a family kan gitu. Oke, nah tapi ternyata apakah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pernikahan gitu? Oh, tentu tidak. Menikah 2013 gitu. Terus kan mulai hidup bersama, berarti kan satu rumah kan. Yang sebelumnya kita pacaran ya pasti ada berantemnya pacaran. Tapi kan kali ini udah tinggal satu atap gitu. Jadi kalau berantem awal-awal itu ya nggak bisa. Kalau dulu kan pacaran berantem ya udah pisah gitu. Tapi kalau ini pas berantem di dalam satu atap gitu kan. Jadi harus ngadepin gitu. Buat saya pernikahan yang pengennya keluarga kecil bahagia di 3 bulan pertama itu kayak neraka lah gitu. Saya pikir saya sudah mengenal istri saya. Ternyata setelah tinggal satu atap, waduh, banyak berantemnya. Jadi kayak kok gini gitu ya 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama. Itu gambaran pertama 3 bulan pertama pernikahan aku sebelum masuk ke mau punya anak lah segala macam. Ternyata saya belum mengenal istri saya gitu. Padahal pacarannya udah cukup Pacaran lama, dari ya? sebenarnya pacaran dari 2011 ya. Iya, pacaran. Tapi sebelum itu kita udah Temenan, ada komsel bareng gitu-gitu ya, main bareng gitu. kita kira kita udah tahu banget lah, karena kan maksudnya kan pas komsel juga kayak main bareng terus kan gitu, lebih kayak gitu. Tapi ternyata setelah satu atap Satu atap. beda Ya, rasanya. beda. Nah apa yang dirasakan tuh? Maksudnya yang tidak dikenali yang ternyata muncul dari pasangan bapak ibu ini waktu awal menikah?
Sebenarnya sih nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang beda sih, marah-marah tetap sama ya kan. Tapi mungkin karena udah serumah jadi kan lebih bebas ya, lebih ini aja, lebih all out aja, ya kan, all out dalam Pertengkaran ya, ya. iya karena kan mungkin ngerasa ya kan lu udah suami gua gitu, maksudnya kan kita udah suami istri, jadi mungkin jadi kayak dalam tanda kutip ya jadi diri sendiri apa adanya yang benar-benar ya apa adanya itu. Gitu. Dan itu yang bikin kaget sebenarnya ya. Iya. Ini nggak pernah keluar kayak gini nih. Keluar, tapi mungkin kan masih teaser ya kan ini kan jadi keseluruhan gitu. Oke, Gitu. oke. Jadi kalau aku ya memang banyak bertengkar ya di awal gitu. Jadi bertengkarnya alkitabiah gitu buat saya. Maksudnya kayak di firman Tuhan ngomong apa yang nggak pernah dipikir, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, ternyata loh kok istri saya begini. Gitu. Iya. Istri saya kalau marah itu mungkin latar belakang keluarga ya. Kalau aku kan dari keluarga yang adem ayem gitu istilahnya. Kalau di Dufan tuh istana boneka gitu. Kalau istri saya roller coaster gitu keluarganya. Jadi pas 3 bulan pertama, wah dia selalu kalau marah berantem, ya itu keluar kata-kata yang nggak pernah saya bayangkan gitu. Terus dia nggak pernah mukul sih. Pengennya keluar gitu. Saya sampai jaga di depan pintu rumah, saya jaga, saya kunci karena kalau nggak dia kabur. Dia tuh pengennya kalau berantem emosi segala macam dia menenangkan dirinya di luar. Sedangkan kalau saya jadi beda prinsip di situ tuh. Kalau aku tuh kalau berantem tetap satu atap. Lu mau di kamar sebelah boleh, gue di kamar sini boleh, tapi tetap harus satu atap dulu. Gitu. Jadi berantem tuh saya jaga di pintu gitu biar nggak keluar. Ditarik-tarik lah gitu. Ya itulah. Sekarang sih bisa ketawa ya ngomongnya. Saat itu sih berdarah-darah. Oke. Gitu. Iya. Nah, hari-hari itu apa sih yang biasanya bikin bertengkar? Hal-hal apa yang bikin bisa emosi paling naik itu? Sebenarnya kayaknya kayak cuma masalah-masalah kecil loh. Sebenarnya nggak ada masalah-masalah yang sampai gimana. Cuma mungkin secara nggak sadar mungkin ada kayak sedikit pressure untuk diri saya. Maksudnya ini tuh harus jadi istri yang gimana, harus gimana atau kayak gitu mungkin ya, lebih ke sana. Jadi kayaknya mungkin jadi hal-hal kecil kalau yang nggak sesuai itu kayaknya langsung kayak ini aja sih, maksudnya kayak overreact aja gitu. Overreact terus kan mungkin suamiku kan tipenya yang lebih tenang, lebih diem. Jadi aku ngomong dia nggak jawab, nggak apa kan mungkin biar nggak memancing emosi, tapi itu malah jadi bikin emosi. Maksudnya kok lu nggak jawabin aku gitu lah. Jadi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir masalahnya masalah-masalah kecil sih. Iya. Cuma mungkin ada ekspektasi yang nggak keluar mungkin ya. Maksudnya mungkin sebenarnya aku berharap apa atau apa kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Gitu ya. Nah, tetapi kalian juga menghadapi satu penantian terhadap buah hati. Tadi kan mikir akan punya keluarga kecil dengan satu anak, tapi nggak kunjung datang. Berapa lama nih nunggunya? Berarti kurang lebih nunggunya 7 tahunan lah ya, karena kan aku menikah 2013, baru punya anaknya itu 2020 hampir akhir ya, sekitar bulan Agustus baru aku lahiran. Gitu. Itu berpengaruh nggak ke hubungan suami istri, hubungan rumah tangga? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dia. Jadi berpengaruhnya adalah begini. Kita udah satu visi sebenarnya. Kita mau punya anak gitu kan. Jadi kita mau gebu-gebu kan. Kita berbagai macam usaha segala macam. Tapi ujungnya kita menjadi nggak menikmati secara suami istri berdua nih gitu. Contohnya simpelnya aja gini. Kalau kita mau punya anak pasti kita kan melakukan sesuatu gitu ya. Kita berhubungan intim lah ya segala macam. Dan itu berhubungan intim itu bukan menjadi sebuah kesenangan lagi buat kita berdua. Jadi kita cuma sekedar berhubungan intim cuma pengen buat punya anak gitu. Dan itu sangat membuat kita depresi gitu. Misalkan contohnya kan kita pakai tanggal gitu ya. Oh tanggal ini nih kita masa subur. Waduh aku tuh bisa stres banget itu. Stres banget dalam artian waduh aku harus istilahnya kalau cowok kan harus bener-bener gitu ya. Harus perform gitu maksudnya. Jadi ketika berhubungan intim ya udah gitu. Kita sama-sama tidak menikmati itu gitu. Dan itu bikin kita konflik. Jadi misal dia bilang kan kerja gitu ya. Oh aku lagi masa subur nih. Nah aku udah stres dulu tuh.
Kan harusnya kita punya visi yang sama, kita jalani bareng, excited dong. Tapi yang muncul adalah gue stres banget gitu maksudnya. Waduh, ntar malam gue harus gini. Nah, kan pria kalau stres tidak bisa perform, benar gak sih? Iya. Ya kan, nah itu jadi masalah. Nanti ribut, wah kamu gak serius lagi punya anak. Waduh, jadi berapa tahun tuh kita lakuin itu gitu maksudnya. Cuma sekedar yaudah gitu. Dan hasilnya nggak keluar, kecewa lagi. Hasilnya ternyata dites nggak dapet lagi, kita kecewa sama-sama berdua. Kamu nggak serius, wah gitu. Jadi saling menyalahkan akhirnya. Itu yang bikin dari situ, bikin suasana keluarga yang pikirnya keluarga kecil bahagia, kok nggak kayak gitu lagi gitu. Meskipun proses tadi 3 bulan pertama sudah kita lewatin, ada season baru yang ini, ini bikin kita ternyata bikin kita goyah juga gitu maksudnya dalam keluarga gitu. Itu. Kalau dari sisi istri, apa yang dirasain hari itu? Ya sama, maksudnya sesuai dengan cerita dia, aku ngerasanya kayaknya yang mau punya anak jadinya cuma aku doang gitu loh. Karena kan ya mungkin karena dia stres kan, jadi ya aku ngerasanya kenapa jadi kayaknya cuma aku doang yang mau punya anak gitu. Cuma ya itu pengaruh banget sih ya, jadi maksudnya juga jadi kayak maksudnya kan kita juga udah cek kesehatan gitu loh. Maksudnya kalau memang kita ada masalah mungkin lebih bisa diterima, iya kan. Tapi kan ini maksudnya dicek kan sama-sama oke gitu. Maksudnya sebetulnya dokter pun bilang ini mah nggak ada masalah. Maksudnya kalau memang Tuhan kasih, Tuhan pasti kasih gitu loh. Bukan ada masalah yang gimana gitu. Nah itu makin bikin stres lagi. Maksudnya ini nggak ada apa-apa, kenapa nggak dikasih-kasih anaknya gitu. Lebih kayak gitu sih. Nah hari-hari itu kan kayaknya tekanan makin besar, makin stres, makin saling menyalahkan. Sempat nggak sih pengen menyerah dengan rumah tangga ini? Ada momen bahkan kepikiran sedikit? Ya ada lah, kayaknya apa mungkin, aku sih mikirnya udahlah kayaknya apa masing-masing aja ya daripada kayak gini gitu. Maksudnya sama-sama capek juga kan maksudnya. Terus juga memang maksudnya mikir udahlah memang mungkin gak dikasih anak gitu. Jadi memang mungkin ya gak bersama lagi juga gak apa-apa, masing-masing aja gitu. Kepikir mah ada. Ya, jadi kan kebayangnya tadi sama-sama kebayang keluarga kecil bahagia kan. Lah kalau nggak ada anaknya segala macem, masing-masing juga bisa gitu maksudnya, ya kan? Nggak ada satu Iya. pengikatnya Ya. gitu lah istilahnya ya. Masing-masing juga bisa gitu maksudnya. Itu yang jadi pikiran. Terus sekali lagi biasanya kita ngobrol tuh sama kakak kita gitu. Ini gimana? Oh ya gini lagi gini-gini. Nah dia biasanya dukung kita, dia dengerin kita, dia bukan kasih wejangan apanya. Intinya kita cuma pengen didengerin saat itu. Gitu. Dengerin, oh ya udah gitu. Itu sempat mau nyerah ya pasti ada. Ya udahlah bisa aja gitu ada tuh. Obrolan itu udah terjadi. Udah sempat terjadi ya? Sudah. Cuman kalau buat aku gini. Aku tuh ada sebuah, maksudnya kalau ya nggak mau pisah juga kalau buat gua gitu ya. Gua nggak mau pisah lah. Apa kata orang kalau nanti gua pisah gitu. Istilahnya begini. Gua nanti apa kata teman-teman gereja gue gitu, apa kata keluarga gua gitu. Itu buat aku itu sebuah kegagalan besar gitu. Kalau aku pisah, itu yang bikin gua ketika ngobrol tentang itu tuh kayaknya aduh kok gini ya Tuhan gitu maksudnya. Jangan sampai lah ini gagal gitu. Tapi karena takut gagal aja dilihat orang gitu maksudnya. Dilihat orang tuh wah Dani ternyata pisah nih keluarganya, wah ternyata dia begini. Nah itu ketakutan gue pribadi ya gitu. Akhirnya di titik apa sih sebenarnya kalian mulai berhenti untuk untuk pakai kekuatan sendiri, berhenti untuk memikirkan strategi sendiri dan berserah kepada Tuhan di momen apa sih sepertinya? Kita sebenarnya udah susun strategi tuh. Kita susun strategi. Oke, nanti di bulan Januari kalau kita belum dikasih anak, kita udah pokoknya nuntut aja lah. Tuhan, gue mau anak, gue udah susun strategi yang terbaik gitu ya. Januari kita nggak bisa kita Desember. Sebelumnya kita udah atur lagi. Kita ke dokter ini, kita ke kayak alternatif gitulah. Apa gini-gini. Terus nanti kalau Januari nggak bisa, baru kita pikirin bayi tabung gitu ya. Tapi di saat itu kita ngobrol berdua, saat itu kita benar-benar sadar. Maksudnya gini, anak itu ngomongin tentang sebuah kehidupan gitu maksudnya. Kita mau nuntut segala macam apapun, kehidupan itu yang ngasih Tuhan gitu kan. Dia kan sang pencipta gitu ya.
Jadi kita mau jungkir balik gaya apapun, usaha apapun gitu ya. Kalau Tuhan belum kasih, ya udahlah, memang mungkin kehidupan itu emang itu adalah kedaulatannya Tuhan gitu. Anak tuh kedaulatannya Tuhan, yang bisa kita usahakan, kita berusaha, tapi berusahanya gimana, ya udah kita sambil berserah sama Tuhan. Udahlah, kita udah nggak usah pikirin lagi nuntut Tuhan kasih anak, nggak usah. Kita nikmati hubungan kita berdua aja gitu. Kita berserah sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih atau tidak kasih itu kehendak Tuhan. Di momen itu kita berubah. Jadi hubungan intim bukan lagi cuma sekedar pengen punya anak. Gitu. Kejar target. Kejar target. Kelar, udah gitu. Tapi komunikasi lagi, ngobrol. Kita kembali menikmati, kan hubungan intim itu komunikasi ya. Jadi kita sama-sama ngobrol, sama-sama saling menikmati gitu. Nah itu kembali muncul tuh. Kembali muncul. Ya beberapa bulan, sampai pada suatu titik kita waktu itu pergilah gitu ya. Pas di hotel aku lihat istriku, kita baru sampai hotel, kan beres-beres gitu ya. Aku lihat istriku, loh kok ada sesuatu yang berubah kayak di dalam tubuh dia gitu. Say, kok kayak tubuhmu lebih agak berisi gitu ya, maksudnya. Kayaknya kita coba tes lah. Terus ya kita tes ya, langsung beli atau gimana lupa aku situnya. Mungkin istriku lanjutin ya. Gak berani juga sih sebenarnya kan, maksudnya kan, nah kebetulan kan maksudnya kalau jadwal bulanan aku tuh tanggalnya bagus gitu. Bukan bagus, maksudnya rutinnya tuh selalu sama gitu loh. Jadi emang telat gitu. Cuma kan beberapa kali kejadian, maksudnya yang dulu-dulu kan tiap kali telat tes kan akhirnya kecewa kan. Jadi sampai satu titik pun tetap nggak mau tes juga gitu karena takut kecewa lagi gitu loh. Jadinya aku tetap ya udah aku tetap lewatin dulu aja sampai agak lama baru aku berani tes gitu. Nah akhirnya memang aku tes dan ternyata itu memang kayak ada samar-samar gitu loh. Tapi di titik itu pun aku kayak nggak percaya gitu. Maksudnya kayaknya enggak lah, ini maksudnya tunggu lagi aja gitu. Maksudnya nggak mau seuzon lah kalau kata ini ya. Nggak mau terlalu excited iya, dulu gitu ya. nggak mau terlalu excited dulu karena kan udah kecewa banyak. Maksudnya bukan sekali dua kali kan, udah kecewa terus kan gitu. Jadi terus aku pikir ya udah akhirnya setelah menunggu lama akhirnya aku baru beranikan diri langsung cek ke dokter sih gitu. Cek ke dokter dan ternyata memang bener hamil gitu. Jadi saat itu sih aku benar-benar kayak nangis banget, nangis maksudnya bener ya gitu. Maksudnya di saat kita berserah tuh memang ya Tuhan yang pegang kendali semua gitu loh. Terus kan maksudnya karena pada saat itu sebenarnya kita udah nggak mengusahakan apa-apa gitu. Karena kita pikir ya udahlah memang mungkin memang kita nggak dikasih bagian itu aja gitu loh. Maksudnya kita nggak dikasih bagian dan kepercayaan untuk membesarkan anak gitu. Jadi ya mungkin aku di situ aku udah pasrah ya gitu. Jadi begitu dikasih malah aku jadi kayak kaget sendiri gitu. Maksudnya itu maksudnya ini benar-benar terjadi gitu. Iya, iya. Nah seringkali kita berusaha untuk mengontrol segala sesuatu, memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang kita mau. Kita lupa bahwa seharusnya kita berserah kepada kedaulatannya. Datang kepadanya dengan doa yang berserah kepadanya. Dan hari ini kalau kamu sedang mengalami satu hal yang mungkin berat dalam hidupmu dan kamu lupa untuk berserah, ini adalah undangan untuk berserah. Dan kalau kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Nah ternyata yang Tuhan pulihkan adalah hubungan kalian dulu. Ya. Baru setelah itu ia memberikan bonus Ya. seorang anak. Betul. Jadi apa yang kalian lihat dari hal ini gitu? Kenapa Tuhan kok pulihkan dulu hubungan sehingga keintiman itu kembali dibangun jadi sesuatu yang indah yang bisa dinikmati? Itu sih begitu aku pas punya anak kan itu somehow tuh kita lagi COVID gitu loh. Lagi COVID terus aku tuh maksudnya kayak ini sih benar-benar waktu yang tepat gitu loh. Waktu yang tepat buat aku punya anak. Mungkin kalau pada saat itu, pada saat kayak awal-awal kita nikah terus langsung dikasih anak, mungkin aku nggak siap sebenarnya. Karena kan maksudnya kan dengan jiwa yang pada saat itu kan masih muda lah ya. Maksudnya masih muda, masih pengen main terus, masih pengen jalan-jalan terus, masih pengen bebas terus. Dan harus diketemuin, itu kan maksudnya begitu punya anak tuh kayak tanggung jawab tuh kayak langsung ada di, bener-bener ada di
dalam seluruh tubuh ini, tau nggak? Maksudnya kayaknya jiwa, raga dan semuanya kan gitu. Jadi pas punya anak sih aku benar-benar aku makin bersyukur, maksudnya ini emang waktunya Tuhan, maksudnya waktu Tuhan tuh memang yang terbaik. Karena kalau misalnya even 1 tahun lalu pun bukan aku gimana ya, maksudnya pas lah semuanya pas gitu. Mungkin kalau di awal, lebih awal pasti aku nggak akan, maksudnya pasti aku lebih, maksudnya masih mau banyak keinginan diri sendiri gitu loh, daripada ini kan bicara soal membesarkan anak kan lebih kayak aku memberi diri kan untuk maksudnya take care of kita punya anak sendiri apa semua gitu. Jadi pada saat anakku lahir sih aku cuma benar-benar bersyukur, maksudnya ini memang waktu yang terbaik buat aku gitu. Maksudnya aku secara mental siap, secara hubungan suami istri juga dalam keadaan baik gitu. Maksudnya udah yang mungkin karena ada hati yang berserah ya. Jadi kayaknya lebih jalani sesuatunya tuh lebih penuh rasa syukur gitu. Dan maksudnya benar-benar bersyukur banget lah. Bersyukur banget juga pada saat dia lahir itu memang pandemi. Jadi benar-benar aku benar-benar bisa fokus banget kan, karena memang kita nggak boleh kemana-mana kan. Maksudnya kita nggak bisa keluar-keluar, kita nggak bisa main apa-apa, kita nggak bisa ke sana kemari gitu. Jadi benar-benar aku benar-benar bisa dedicated waktuku buat anakku gitu. Dan di situ maksudnya aku ngerti bahwa maksudnya setelah di dalam proses membesarkan dia itu semakin ngerti lagi sih ya, maksudnya hatinya Tuhan gitu. Maksudnya aku jadi inget kan kayaknya kan aku ke anakku aja aku pengen kasih yang terbaik gitu kan. Terus nggak mungkin lah, maksudnya Tuhan tuh nggak kasih kita yang terbaik. Dan aku jadi inget maksudnya memang mungkin yang terbaik waktuku ya sekarang gitu. Jadi bukan sebenarnya dia nggak mau kasih, mungkin memang belum waktuku aja gitu. Kalau dari kayak gitu. Pak Dhani sebagai seorang suami? Berserah itu yang pertama. Karena kalau kita berserah itu yang keluar dari dalam diri kita tuh bukan gerutuan gitu. Maksudnya Tuhan kok lu gak kasih-kasih, kok lu gak gini. Tapi sebuah respon yang lebih bersyukur aja sebenarnya. Tuhan gue berserah lah tuh sama lu. Dikasih gak dikasih, bukan tentang dikasih dengan dikasihnya. Tapi respon hati. Ya kan? Jadi kalau kondisi saat itu kita kembali pulih secara suami istri. Bukan tentang Tuhan lu dikasih atau nggak dikasih, ya sudah itu kembali ke terserah lu gitu. Dikasih nggak dikasih, aku akan tetap menikmati hubunganku dengan istri. Wow. Gitu maksudnya. Jalan terus bersyukur, meresponi itu gitu maksudnya. Dan waktunya Tuhan ya Tuhan yang tahu gitu. Mungkin kalau waktunya keluargaku ini saat itu gitu kita berserah, tapi untuk yang lain ya saya nggak tahu gitu maksudnya. Tuhan kasih nggak kasih itu waktunya Tuhan gitu maksudnya. Yang mesti kita jalani, kita terus bersyukur step by step, responi apa yang Tuhan sudah sediakan di depan kita, lebih ke situ ya. Yang lain bonus aja lah. Anak itu bonus yang dititipin ke kita, gimana kita bisa pertanggungjawaban itu kembali sama Tuhan gitu, kenalin ke Tuhan gitu. Gitu. Kalau dari aku gitu. Oke. Hari itu pada akhirnya kan hubungan kalian dipulihkan lebih dulu, apalagi ditambah seorang anak. Perubahan yang paling berasa itu kayak apa? Perubahan yang paling berasa sih kalau aku lebih ke pribadi aku sendiri ya. Maksudnya aku semakin kayak, maksudnya maksudnya kita tuh, aku tuh maksudnya semenjak punya anak tuh kayaknya aku lebih kayak lebih melo juga ya. Maksudnya kayaknya lebih ngerti Tuhan tuh sesayang ini sama kita, lebih kayak gitu sih. Maksudnya jadi kayaknya perubahannya lebih ke hati ya. Karena kan mungkin kan sebelumnya pada saat aku minta kan aku ngerasa Tuhan kok nggak kasih, Tuhan tuh nggak peduli ya. Tuhan apa? Lebih kayak mencaci maki Tuhan. Maksudnya katanya Tuhan yang bisa provide semua apa-apa, lebih kayak gitu. Nah jadi perubahannya kalau aku ngerasa benar-benar perubahan lebih ke hati sih. Jadi kayak lebih makin lagi bersyukur, makin lagi maksudnya berserah lah, terus sama tahu bahwa kehidupan ini memang semuanya tuh kedaulatan Tuhan gitu. Perubahannya lebih ke hati sih. Kalau dari Pak Dhani? Iya, kalau sama kita sering ngobrol, maksudnya berdua, iya ya, begitu ada anak tuh kita jadi semakin tahu Tuhan itu kan Bapa kita gitu. Jadi kita jadi semakin tahu kayaknya Tuhan rasain hal yang sama karena kita anaknya gitu ya. Kalau kita hidupnya nggak benar gitu ya, kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan, istilah begitu ya.
kok kayaknya tapi Tuhan tetap sayang sama kita gitu. Anak kita kan, anak saya bukan nggak tahu anak kalian. Anak saya kan Bikin kesel. suka bikin kesel gitu. Aku selalu bilang, kamu tuh paket komplit. Kamu bikin senyum papi, bikin marah papi, bikin kesel papi, tapi kamu paket komplit. Ada semuanya tuh. Aku bilang gitu. Tapi di situ kita bisa tahu loh. Oh iya ya, ketika anak aku bikin salah, pengen hukum disiplin dia nggak? Pasti pengen tuh. Tapi ada sebuah kasih yang ketika aku mau mendisiplin kamu bukan karena aku membencimu akan kesalahanmu. Justru aku disiplin kamu untuk aku menyatakan kasihku. Gitu maksudnya. Aku ajarin Tuhan aku, kamu harusnya papi time out. Kayak gini. Tapi papi nggak time out. Kenapa? Karena ini anugerah. Aku kasih tahu dia. Semalam barusan. Tapi ini anugerah. Ini anugerah ya papi ya? Ini anugerah ya? Iya. Bukan karena kamu obey loh ya aku bilang. Bukan karena kamu obey papi. Bukan karena kamu nilainya bagus. Bukan. Kamu nurut makanya cepat. Bukan. Tapi karena papi pengen kasih kamu anugerah gitu. Karena papi sayang kamu aja. Karena kamu anak papi gitu. Itu jadi kita berdua suka ngomongnya iya ya. Mungkin Tuhan kayak gini kali ya sama kita ya. Gitu maksudnya. Kita masih bikin salah kok. Kita masih berdosa ya kan. Masih berantem masih gitu ya. Cuma berantemnya gak kayak dulu gitu. Kalau dulu aku suka bilang sama istriku, kamu tuh kalau berantem kayak Godzilla. Jangan coba-coba sama istri teman-teman. Kamu tuh kayak Godzilla kalau berantem. Wah ngeri gitu ya. Tapi sekarang aku bilang, kamu tuh sekarang kayak angsa. Weh, anggun masih matok tapi anggun. Gitu. Matoknya tidak mematikan. Jadi itu maksudnya sama-sama lah ya. Jadi kita berdua pun dipulihkan sebenarnya. Kita pengen tahu, oh ya Tuhan tuh gini sama kita gitu. Anak kita ya sudahlah itu titipan Tuhan. Tugas kita cuman ya udah kita apa ya namanya? Ya kita kenalkan dia sama Tuhan. Udah itu aja. Tanggung jawab yang kita kudu lakuin. Iya kita kenalin sama Tuhan lah. Gitu. Tentu rumah tangga nggak luput dari perselisihan, pertengkaran, pasti ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi gimana sih sekarang kalian menjaga komunikasi, menjaga kasih itu tetap nyata di dalam rumah tangga yang ya selalu ada gesekan gitu? Gini. Yang pasti sekarang saya kalau marah diem aja. Ya, itu udah pasti. Justru itu mematikan ya. Kenapa nih istri saya diem? Bingung saya jadi salting kan. Soalnya kan kalau aku marah-marah nanti keluar lagi kan maksudnya kalau emosi mau Tuhan ada Tuhan gak ada Tuhan tuh kan udah lupa ya maksudnya pada saat emosi kan bisa. Jadi aku kalau kesel sekarang sih lebih diem. Maksudnya udah nenangin diri dulu sendiri gitu. Nanti kalau misalnya udah tenang kan baru bisa ngomong, baru Beb ini kenapa begini gitu. Lebih kayak gitu sih kalau aku ya. Iya, jadi konflik tetap ada ya. Konflik banyak hal lah. Dia ekspektasi itu sebenarnya nggak akan hilang. Aku menuntut istri saya seperti ini, istri saya menuntut saya seperti ini. Cuman perbedaannya adalah ketika saya menuntut itu, saya juga melihat diri saya gitu. Istriku suka komplain nih, aku kan orangnya kalem, dingin, bukan dingin apa ya? Tenang gitu, saya kan nggak peduli semuanya gitu. Nah itu suka berantem tuh aku, nggak pernah nanya lagi ke istri, sibuk dengan kerjaan, mau makan apa gitu. Nah maksudnya gini, itu buat aku begini, usia kita tuh otomatis bertambah, ya kan? Setiap hari otomatis bertambah, tiba-tiba 40, tiba-tiba 42. Tapi usia pernikahan tuh ada sesuatu yang harus diusahakan. Jadi kita berdua harus berusaha. Sama-sama karena kita nggak bisa sendirian kan, kita sama-sama berusaha. Oh iya, dia koreksi aku kurang perhatian nih, cuma pengen ditanya, kamu mau makan sushi nggak gitu. Kalau aku nggak pernah nanya itu, marah bisa-bisa dia. Jadi aku selalu ingat, oh ya istriku tuh begini. Jadi proses pengenalan tuh sebenarnya. Sampai sekarang aku nggak mengenal istriku 100%. Karena berubah terus kan, saya juga berubah, istriku juga sama tuh. Jadi Tuhan ingetin aku terus gitu, Tuhan harus gimana ya? Oh ya, ternyata aku harus punya waktu buat istriku juga. Gitu. Bukan waktu yang cuma sekedar aku di situ, tapi aku tidak ada di situ. Pikirannya kemana-mana, masih mikirin kerjaan. Nah dulu aku sering gitu tuh, di situ. Yang penting gue ada di situ. Tapi istriku ya udah, nah mulai affection itu lagi, tanya mau makan apa say? Gitu. Hal-hal yang simpel gitu aja. Jadi itu yang diingetin terus sih. Aku harus gimana ya Tuhan? Harus gimana ya Tuhan gitu. Mau makan apa? Mau pergi kemana? Mau apa? Lu ngerasain apa? Itu hal-hal kecil yang bisa bikin berantem sebenarnya kan. Lu gimana rasa lu say? Habis ini gini. Oh gini udah dengerin cerita dia. Istri saya suka ngobrol kan. Sedangkan saya suka dengerin, pas kan buat dia. Jadi saya dengerin aja gitu. Gitu lah. Itu yang ini. Jadi lebih
bukan lagi memberikan tuntutan tapi berefleksi ya. Apa yang bisa aku lakukan untuk pasanganku. Itu bukan nuntut lah. Lu harus berubah, enggak. Istri gua nggak akan berubah, dia sebenarnya nggak akan berubah kalau dia nggak dari diri sendiri kan. Ya. Gitu. Oke. Setelah melalui proses yang panjang, pernikahan yang banyak sekali yang harus dihadapi nih ya. Bagaimana kalian pada akhirnya hari ini melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dan peran Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kalian? Kalau aku sih percaya pernikahan kan inisiasinya dari Tuhan sendiri gitu ya. Maksudnya kalau ngomong kesetiaan Tuhan, Tuhan itu setia. Tidak peduli keadaannya. Kalau dari posisi aku, pas aku lagi berantem atau tidak berantem, Tuhan itu tetap setia gitu. Pas aku punya anak atau tidak punya anak, Tuhan itu tetap setia gitu. Karena itu sebenarnya faktor luar gitu. Kesetiaan Tuhan itu lebih ke apa namanya? Apa yang ada di dalam hatiku gitu. Bagaimana Tuhan menjaga hatiku terus, mengingatkan aku terus gitu. Tentang apapun itu gitu. Jadi lebih ke situ. Dia lebih menjagai dari sisi itu tadi tentang hatiku, merefleksi terus setiap hari, refleksi ketika ketemu anak, ketemu istri gitu. Ya, kalau aku pribadi lebih ke situ. Tentang kesetiaan Tuhan lebih Tuhan ingetin, mengingat tentang pengorbanan dia, mengingat tentang apapun yang sudah dia lakukan, gitu-gitu aja. Kalau dari Ibu? Kalau aku sih semakin sadar ya bahwa maksudnya ya semua ini Tuhan gitu. Maksudnya apa yang dia kasih ke aku, apa yang aku jalanin, apa yang aku hadapin itu semuanya maksudnya ya Tuhan, ya dari Tuhan lah. Maksudnya makin ngerti juga bahwa ya tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Ya tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan maksudnya ya tanpa Tuhan juga aku juga nggak bisa jadi siapa-siapa gitu loh. Maksudnya ya semakin bersyukur banget sih. Maksudnya semakin ngerti bahwa apa yang kita punya ini ya cuma titipan Tuhan lah gitu. Jadi nggak usah, maksudnya kita mau ngoyo gimana pun kalau memang bukan Tuhan yang berkehendak ya nggak bisa gitu. Ya, oke. Hari ini kita melihat banyak sekali pelajaran tentang rumah tangga dari kalian berdua, terutama yang sudah melewati ini selama 12 tahun ya. Tapi boleh nggak sih kasih satu pesan buat sahabat solusi yang hari ini mungkin menghadapi hal-hal yang kalian hadapi, mungkin pernikahan yang rasanya seperti neraka atau penantian akan buah hati yang tak kunjung datang. Boleh nggak satu pesan penguatan buat mereka? Istri saya dulu lah, istri dulu. Pesan aku sih gini, setiap orang punya journey masing-masing gitu ya. Jadi apa yang kami alami bukanlah sebuah formula untuk pemulihan seperti yang kami alami gitu. Jadi teman-teman di sana punya journey masing-masing bersama Tuhan. Yang paling penting adalah tahu bahwa Tuhan itu setia sama teman-teman. Setia sama teman-teman, Tuhan tuh selalu ada, bukan tentang hasilnya, tapi penyertaannya bersama teman-teman gitu. Jadi kalau ada perjuangan sedang berjuang untuk anak, bukan tentang hasil anaknya, tapi penyertaan Tuhannya gitu. Bukan tentang pencobaan, ujiannya atau yang sedang teman-teman alami, tapi sekali lagi tentang Tuhannya, siapa dia gitu. Jadi lebih kenali Tuhan lebih dalam gitu. Kenalin Tuhan, siapa dia sebenarnya, lebih ke situ sebenarnya. Karena ketika kita tahu Tuhan itu siapa, dia pribadi yang seperti apa. Nah, apapun yang dijalani di dalam lembah kekelaman, di dalam padang pasir apa segala macam, tetap sakit, tetap panas, tetap menyakitkan, tapi ada Tuhan. Amin. Itu aja. Oke. Thank you sekali lagi Ibu Sesya, Bapak Dani buat kesaksiannya. Berdua bisa jadi berkat buat sahabat solusi semuanya. Sehat selalu bersama anak. Salam buat anaknya. Siap. Terima kasih. Oke. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami pergumulan rumah tangga yang berat, kamu mengalami rumah tangga yang rasanya seperti neraka, atau kamu sedang menanti buah hati yang
tak kunjung datang. Lama sekali kamu nantikan dan kamu butuh didoakan. Butuh seseorang untuk mendukung kamu dalam doa. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan menemani perjalananmu melalui doa-doa kami. So, jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami percaya satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidup kamu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.